Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Supriyatno dengan NIM 0520811302 dari UPBJJ Bogor. Video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis web. Dalam tugas 1 ini, kita diminta untuk membuat aplikasi website sederhana untuk pemasaran bahan ajar di universitas terbuka yang dilakukan oleh UT daerah. Pada tugas ini, mahasiswa berfokus pada proses pada front-end tanpa menggunakan back-end terlebih dahulu, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, akan tetapi melalui file JS yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktik ini. Kita diminta untuk membuat 4 halaman website, yaitu halaman login, kemudian dashboard HTML, kemudian stok HTML dan tracking HTML. Baiklah, kita mulai saja untuk penjelasannya. Di sini saya sudah membuat empat website, yaitu index HTML, dashboard HTML, stok HTML, dan tracking HTML. Dan kemudian terdapat data-data pendukung, yaitu untuk data JS dan main JS-nya. Baiklah, untuk tahap pertama yaitu indeks HTML. Pada halaman indeks HTML ini atau halaman login ini, saya memulai struktur aplikasi dengan pendekatan semantik. Saya menggunakan grid layout 65 dibandingkan dengan 35 agar tampilan seimbang antara sisi visual dan form input. Setiap tombol memiliki event listener yang mengatur validasi dan menampilkan pop-up, sehingga memberikan pengalaman interaktif tanpa meninggalkan halaman. Kemudian, halaman ini juga merupakan pintu masuk aplikasi yang menampilkan form login dan validasi email dan password, dilengkapi dengan pop-up modal, registrasi, dan lupa kata sandi. Jika login berhasil, maka pengguna disimpan di local storage, registrasi, mod akun dari data JS, dan total passwordnya. Kemudian kita akan coba masuk ke halamannya. Nah, berikut adalah tampilan halaman websitenya. Terdapat dua layer, yaitu di sebelah kanan ini 65%, di sebelah kiri ini 30% dari layoutnya. Ini untuk banner. Saya beri warna kuning orange itu sebagai ciri khas UT dan aplikasi Sita UT, dan sebelah kanan ini sebagai halaman untuk loginnya. Pada saat login ini, jika salah password akan memunculkan pop-up. Kita akan coba. Nah, berikut email atau password salah. Ini juga menggunakan the manipulation. Kemudian terdapat juga pop-up untuk lupa kata sandi dan juga untuk registrasi. Baiklah, kita akan coba masuk ke halaman dengan akun yang benar. Nah, berikut juga terdapat lagi pop-up jika berhasil login. Baiklah, ini adalah dashboard Sita UT. Dashboard ini adalah pusat kendali Sita UT. Di sini sistem menampilkan greeting dinamis ya, ini titik greeting dinamis yang berdasarkan waktu lokal. Hari ini Minggu 2 November 2005 jam 6.59, satu menit ya dengan jam saya di sini. Kemudian memberikan greeting secara real time 0569, dan saya menggunakan
data dari local storage untuk mengetahui siapa pengguna yang login. Di sini tadi pengguna login saya menggunakan akun Rina Wulandari. Tampilan statistik di sini saya menggunakan berdasarkan grid yang fleksibel agar mudah dibaca di desktop maupun di mobile. Bagian kanan ini terdapat notifikasi dan progress DO, progress delivery order sebagai simulasi aktivitas harian admin. Kemudian dari sisi desain, saya menggunakan header fix ya, dengan tema oranye Sita sebagai ciri khas UT. Kemudian layoutnya yang responsif dengan grid 2 kolom dari sini, main content dan sini aside, notifikasi dan progress bar. Gaya card dan shadow lembut dan warna gradasi linear untuk kesan profesional. Seperti ini ya. Kemudian dari segi interaktivitas JavaScript, saya mengambil data nama dari session local storage untuk sapaan personal dan menghitung total stok dari data bahan ajar menggunakan array reduce. Total stok bahan ajar ini saya menggunakannya array reduce. Kemudian fungsi monitor progress saya menampilkan animasi progress bar dinamis. Dan seluruh interaksi menggunakan manipulasi DOM native. Kemudian lanjut ke informasi bahan ajar. Pada halaman stok ini, saya menerapkan logika CRUD sepenuhnya menggunakan JavaScript DOM. Setiap aksi pengguna seperti menambah, kemudian atau menghapus data, langsung memperbarui tampilan tanpa refresh data disimpan sementara di local storage. Nah, untuk simulasi database, bisa kita coba untuk kita hapus data. Dia akan langsung terhapus tanpa harus merefresh. Kemudian juga menambah stok. Misalkan buku kode barangnya 0123 5 tambah. Nah, otomatis juga akan masuk tanpa refresh. Kemudian tampilan tabel ini saya buat sederhana ya, tapi fungsional ya, menunjukkan praktik manipulasi untuk DOM-nya. Kemudian teknik desain saya menggunakan tabel HTML semantik. Form input tersebut saya tampil sebagai modal pop-up agar tetap fokus di satu halaman tanpa harus berpindah halaman ke yang lain. Kemudian kombinasi internal CSS dan eksternal CSS agar mudah dipelihara. Kemudian tabel ini saya berikan hover effect agar lembut dan mudah dibaca. Kemudian dari interface JavaScript, ini fungsi tambah, edit, dan hapus ini dihubungkan dengan event listener tombol. Data tersimpan sementara menggunakan local storage. Validasi memastikan stok berupa angka sini ya, berupa angka agar tidak kosong. Misalkan ini kalau saya kosongin atau saya tulis dengan huruf, itu akan ada validasinya. Nah, seperti ini. Coba. Nah, ada notifikasinya.
Kemudian setelah stok HTML ini, kemudian kita lanjut ke tracking pengiriman atau tracking HTML. Halaman tracking HTML adalah bagian paling interaktif dari si TAUT ini. Saya meniru konsep tracking marketplace modern seperti Shopee atau Tokopedia untuk progres animasi dan timeline-nya. Setiap tahapan pengiriman akan muncul dan dengan animasi halus dan progres dinamis. Teknik ini saya gunakan agar full menggunakan CS animasi dan manipulasi DOM secara bersamaan. Kita ujikan saja. Saya akan memilih, kita akan coba nanti di dua-duanya ya. Nah, berikut tampilannya. Terdapat progress bar ala Shopee atau Tokopedia di sini. Kemudian saya menggunakan gradasi orange khas UT sebagai elemen modern dan clean-nya. Progress bar ini saya memanfaatkan animasi CSS dan dengan keyframes strip dan grow. Kemudian timeline perjalanan dibuat bertingkat dengan animasi delay yang berbeda. Ini ya. Kemudian efek shimmer skeleton loading ditambahkan untuk simulasi proses pencarian data. Kemudian dari sisi interaksi JavaScript-nya, fungsi render skeleton menampilkan animasi loading sementara di data load. Nah ini teman-teman ya. Kemudian komputer progress untuk menghitung estimasi persentase dan pengiriman berdasarkan status atau jumlah langkah. Progress bar dan label angka diperbarui secara animasi menggunakan interval JS. Versi terbaru. Oke, selanjutnya untuk kita kembali lagi ke dashboard. Ada di sini laporan pengiriman. Laporan pengiriman ini juga terhubung kepada statistik. Dan ada histori transaksi Banajar. Ini juga belum tersedia karena memang belum diinstruksikan. Berikut penjelasan secara singkat tentang proyek aplikasi Sita UT. Aplikasi ini masih sederhana dan dapat dikembangkan lebih lanjut dengan integrasi backend menggunakan PHP atau API database nyata. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Semoga video ini dapat memberikan hasil yang terbaik. Terima kasih. Saya Andri Supriyatno. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.